Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 255, Mengurus Bayi. Bu Sela, Bu Nina, air mandinya sudah siap, ucap ibu sister yang bantu Sela dan Nina dalam mengurus bayi-bayinya. Kedua wanita itu menolak untuk memiliki babysitternya masing-masing, karena mereka ingin mengurus langsung anak-anaknya. Terima kasih ya mbak, jawab Sela dan Nina bersamaan. Kedua wanita itu dengan kompak tersenyum manis. Wanita yang menjadi babysitter itu tersenyum ketika melihat kekompakan antara menantu dan mertua yang menjadi majikannya. Mbak Nani, saya sama ibu mandiin Adnan dan Anum, jadi mbak boleh keluar. Sela tersenyum ketika merintahkan babysitternya. Baik bu, babysitter yang bernama Nani itu kemudian keluar dari kamar. Adnan sudah jadi mandi duluan ya, bau. Nina tersenyum dan mencium pipi bulat cucunya. Meskipun bau, tapi tetap aja dicium nenek. Sela tersenyum menatap wajah putranya yang masih tertidur. Saat ini, bayi bocah tampan itu hanya diselimuti dengan bedongnya saja. Sudah nenek bersihkan. Nina tidak bosan-bosannya memandang dan mencium cucunya. Setiap kali lihat Adnan, ibu ingat Randi waktu bayi. Cakep kayak gini. Iya dong, masa kami kalah sayang sama papi. Lihat bu, tidurnya masih enak. Sela mengambil Adnan yang masih di atas tempat tidur. Apa bedanya sama Onti? Ia masih tidur sampai sekarang. Lena mengambil Anum dari atas tempat tidur. Bayi perempuan itu sudah tidak memakai pakaian. Tubuh mungilnya hanya ditutupi bedong. Sela tertawa. Tika tante dan keponakan sungguh membuat gemes setiap orang yang melihatnya. Ayo, kita mandi. Sela tersenyum. Mereka berdua pergi ke kamar mandi untuk mandikan kedua bayi yang masih tertidur. Kita mandi ya nak. Diciumnya pipi Adnan terlebih dahulu. Rasanya sangat senang ketika bisa mandikan putranya seperti ini. Bayi berhidung mancung itu hanya diam dengan mengurungkan keningnya. Dari wajahnya tampak sedang kesal karena tidurnya yang belum puas dan harus terganggu ketika mandi. Nina yang menggendong Anum tertawa ketika melihat cucunya begitu sangat lucu. Belum puas ya tidurnya, sudah digangguin. Sela tertawa ketika melihat wajah putranya. Lihat bu, bibirnya sudah bulat. Pasti ini mau ngadu sama nenek. Cucu nenek pintar sekali. Nina sangat senang memandang cucunya. Geram, gemes seperti itu yang dirasakannya. Apalagi ketika melihat Adnan yang membulat-bulatkan bibirnya. Ibu, ini sudah siap. Sela memasangkan handuk untuk putranya dan kemudian meletakkan di tangan ibunya yang di sebelah kiri. Ia mengambil adiknya yang ada di tangan ibunya sebelah kanan. Nina tersenyum ketika melihat Anum yang buka matanya ketika air mulai disiram ke kulitnya. Bukan Anan aja yang marah diganggu tidur. Anum juga. Adek, kakak nih cewek, tapi males bangun pagi. Jadi anak cewek nggak boleh males dek. Sela tertawa ketika melihat adiknya yang begitu sangat lucu. Diciumnya pipi kiri dan pipi kanan Anum dengan gemes. Keponakan sama tante sama aja. Namun menilai bahwa kedua bayi itu tidak ada bedanya. Iya bu, jawab Sela yang sedang memandikan adiknya. Setelah selesai mandi, Sela memasangkan handuk di tubuh mungil adiknya. Ia kemudian keluar dari kamar mandi bersama dengan ibunya. Ibu pernah nggak sih terbayang bakal ngerasain hal yang seperti ini? Sela berkata ketika memberikan minyak telon di perut adiknya. Nina menggelengkan kepalanya. Kalau dulu ibu sering berkhayal dan membayangkan, pasti sangat menyenangkan bila mengurus cucu. Tapi nggak terbayang bakal punya anak bayi lagi seperti ini. Hahaha, nggak pernah terbayangkan ya bu.
bakalan ngurus cucu dan anak sekaligus. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia memasangkan baju putrinya dan kemudian melanjutkan masang baju untuk cucunya. Kedua bayi itu sudah lepas pusar, sehingga pagi ini sudah bisa memakai baju keren dan baju cantik. Ibu adik cantik sekali pakai baju pink. Bandonya juga pink. Adek, kakak sudah genit ya? Sela gemes melihat adiknya yang begitu sangat cantik dan lucu. Kalau bukan anak sendiri, sudah ibu cubit ini pipinya, gemes. Nina merasakan gemes melihat cantik putrinya. Iya bu, jawab Sela yang tersenyum. Nina kemudian memasangkan setelan baju bayi laki-laki berwarna biru dan celana hitam panjang untuk Adnan. Bayi tampan itu semakin terlihat keren dengan memakai topi berbentuk baret berwarna hitam. Pipinya cu bikin nenek gemes. Nina sangat gemes memandang pipi cucunya yang bulat. Ia kemudian mencium pipi Adnan kiri dan kanan. Wangi parfum bayi dan minyak telon begitu sangat disenanginya. Iya bu, sepertinya berat badannya cepat naik. Sela merasa bahwa pipi bayinya sudah semakin bulat. Ibu rekam dulu, pasti banyak yang kirain ini kembar. Sela mengambil ponselnya dan merekam kedua bayi tersebut. Iya, kelihatan seperti anak kembar. Ayo kita keluar biar ayah dan atuk kaget lihatnya. Nina mengambil Adnan. Iya, pasti pada kaget nih lihatnya. Sudah pakai baju cantik dan baju keren seperti ini. Sela mengambil Anum dari atas tempat tidur. Mereka kemudian keluar dari kamar dan menuju ke teras depan di mana Johan, Randi, beserta kakek, Lukman dan nenek Sabrina berada. Sudah selesai ya mandinya. Randi mana ibunya dan juga istrinya. Sudah, lihat nih. Sela memamerkan adik bayinya. Adik Mas cantik sekali. Randi tersenyum memandang adiknya yang begitu sangat cantik bak boneka. Pada itu mengambil adiknya dari tangan istrinya. Iya, adik udah pintar milih baju cantik. Gak mau pakai bedong lagi. Sela tersenyum. Cucu atuk sudah keren sekarang ya. Sudah pakai celana sama baju. Johan sangat terkejut ketika melihat cucunya yang sudah tidak dibedong. Iya, Tuk, kami sudah lepas pusar. Nina menjawab. Ganteng sekali. Johan mengambil cucunya dari tangan istrinya. Kalau lihat Adnan, Nina jadi ingat waktu Randi masih bayi. Cakep seperti Adnan. Nina tersenyum. Johan diam ketika mendengar ucapan istrinya. Ia justru tidak melihat sedikit pun seperti putranya ketika lahir dan masih bayi. Lukman dan Sabrina diam ketika mendengar ucapan Nina di pada cicitnya yang berada di tangan Johan. Sabrina tidak mampu menahan air matanya. Betapa menyesalnya ia saat ini. Mengapa dulu dilarangnya John untuk menemui istrinya dan menemani sampai melahirkan?